kepada semua jemaah, nanti kalau habis khutbah selesai, dimohon jangan beranjak dulu dari tempat, kita bermusyawarah dulu, dimulai dari baris depan, diikuti oleh imam dan khatib, nanti ngikutin yang belakangnya. Begitupun buat ibu-ibu juga dipersilakan baris depan, diikuti dengan ibu-ibunya sendiri ya, jangan beranjak dulu. Alhamdulillahilladzi ulama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahu qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalim Al-Idin Quran. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai para pengikut sampai akhir zaman. Dalam Quran surat Al-Baqarah 124 Allah berfirman, wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahu. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhan dengan beberapa kalimat, lalu ia melaksanakan dengan sempurna. Di sini ada kata ibtala, diartikan dengan ujian. Kalau kita melihat Al-Quran tentang ujian, itu bukan hanya ibtala saja, ada soal, ada fitnah, ada hisab, itu artinya ujian. Yang menarik adalah ibtala sendiri ada berasal dari kata bala yablu balaan, di mana kata ibtala hanya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 124 saja. Maka dalam hal ini para mufasir mengklasifikasikan apa saja yang menjadi ujian kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama, ujian kepada Ibrahim diantaranya membersihkan kemusyrikan dari Ka'bah, selanjutnya membangun Ka'bah, terus ujian selanjutnya adalah menghadapi Raja Namrud, dan yang terakhir adalah bagaimana yang tercatat dalam Quran surat As-Saff 125 yang berbunyi, ya bunayya ini aro fi manami anni adbauka fanzur ma tara. Wahai anakku, ini kepada Nabi Ismail, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih, maka berikanlah apa pendapat. Inilah ujian yang sangat luar biasa, tetapi Nabi Ismail sendiri sangat cepat menjawab, qala ya abadi if'al ma tu'maru. Wahai anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Maka dari sana kita melihat Quran surat Al-Hajj 34, Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim. Dari sana maka kami
tebus diganti anak tersebut dengan seekor kambing yang besar. Maka dari sana walikuli ummatan ja'alna maskana yadhkurisma, dan bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah. Maka dari sana syariat kurban disyariatkan. Selanjutnya kalau kita melihat dalam sebuah hadis, maka lahu sa'ah walam yadha fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Yang selanjutnya, qala inni ja'iluka linnasi imam. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin seluruh manusia. Kalau kita lihat dalam terjemah dalam bahasa Inggris, ini disebutkan I will make you leader for the people. Dimana kalau kita pengertian leader itu adalah seseorang yang berpengaruh terhadap dirinya dan kepada umatnya. Kalau kita lihat kata imam itu terdapat dalam Quran surat Hud ayat 11, Al-Ahqaf ayat 12, itu dua ayat tersebut berkaitan dengan Nabi Musa dengan kaumnya. Selanjutnya dalam Al-Furqan ayat 74 dan Al-Baqarah 124 ini berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Yang 124 ini karena Nabi Ibrahim sukses terhadap apa-apa ujiannya, maka qala inni ja'ilun linnasi imama. Lalu yang kedua, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu selanjutnya Nabi Ibrahim juga menjawab, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan lupa keturunanku. Maka ini yang menjadi khas beberapa doa Nabi Ibrahim itu biasanya diawali dengan Rabbana kami. Seperti halnya dalam Quran surat Al-Baqarah 129, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innahu azizul hakim. Ini hampir sama dengan yang tadi khotib dibacakan ketika imam, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, yang pertama, yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Bagaimana Nabi Ibrahim membacakan ayat-ayat kepada Nabi Raja Namrud. Bagaimana Nabi Ibrahim membacakan ayat-ayat kepada Nabi Ismail. Dibandingkan dengan Quran surat Al-Jum'ah ayat 2, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Yang pertama Nabi dibacakan ketika di Gua Ibrahim. Yang selanjutnya Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengarkan ayat-ayat, yaitu ayat Toha. Selanjutnya Utbah bin Rabi'ah. Utbah Rabi'ah itu adalah seorang utusan dari Quraisy, sengaja didatangkan ke Madinah untuk membicarakan tentang peperangan. Setibanya di Madinah, maka bertemu dengan Nabi, dan Nabi mengutip Quran surat As-Sajdah. Maka dari sana Utbah bin Rabi'ah masuk Islam. Itu yatlu alaihim ayatihi,
Yang selanjutnya wa yu'allimul kitaba, dan mengajarkan kitab. Wa qala Ibrahimu li abihi Azar ittakhidhu asnaman alihatun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pataskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan?" Di mana Nabi Ibrahim senantiasa berkomunikasi dengan umatnya. Jika Nabi Muhammad, paling tidak Nabi Muhammad ada 2 episode. Episode yang pertama ketika di Mekah, bagaimana mengajarkan di rumah Arqam. Setelah di rumah Arqam di Madinah, itu Nabi Muhammad senantiasa mengajarkan di Suftah. Suftah itu di pelataran Masjid Nabawi. Kalau Arqam, kalau kita antara Safa Marwah itu sebelah kanan, itu kira-kira kurang lebih yang berkumpul di Arqam itu sekitar 60 orang. Itu biasanya holaqah. Tetapi kalau di Ashabus Suffah di Masjid Nabawi sekitar 400 sahabat yang senantiasa mendengarkan holaqah. Yang selanjutnya adalah wal hikmah. Maka dari dalam hal ini Malik bin Anas menyebutkan bahwa hikmah di sini adalah pemahaman agama dibarengi dengan ketaatan. Jadi bagaimana Nabi Ismail beliau paham terhadap agama dibarengi dengan ketaatan yang senantiasa dengan spontan beliau menyebutkan ya abadi if'al ma tu'mar, perintahkan apa yang kau perintahkan. Selanjutnya wa zakihim, yang mensucikan mereka. Dalam hal ini Khatib mengutip dalam tafsir Jalalain bahwa wa zakihim di sini adalah mensucikan dari syirik, mensucikan dari syirik. Pendapat lain menurut Imam Al-Ghazali bahwa wa zakihim ini adalah proses pendidikan di mana nanti yang menjadi filternya itu adalah Quran surat Al-Baqarah 197, bagaimana kita yang pertama wala rofasa, bagaimana kita menjaga lisan kita berkata kotor, wala fusuko, tidak boleh fasik. Yang ketiga adalah wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan. Dan 3 kegiatan ini sampai di kegiatan ibadah haji itu adalah kegiatan yang terlarang. Pengertian selanjutnya wa zakihim ini adalah ketika Nabi mengganti namanya, mengganti Zainab yang asalnya itu Bayrah digantikan dengan Zainab. Maka kalau kita kontekstualkan dalam pendidikan, orang tua itu adalah muzaki, di mana orang tua telah memberikan anaknya, di mana anak itu adalah sebagai doa dan sebagai penyimpan visi. Selanjutnya anak itu disekolahkan, maka guru itu sebagai alim gitu. Jadi lanjutan dari orang tua. Yang selanjutnya qala la yanalu ahdz zalimin. Allah berfirman, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Maka yang dimaksud zalim ini adalah orang yang tidak lulus ujian walaupun dari keturunannya. Di mana zalim ini adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau disandarkan kepada Allah, zalim itu adalah syirik. Tetapi kalau zalim ini disandarkan kepada manusia, itu adalah melanggar hak ajazi orang lain. Iwan Fidin rahimahullah, paling tidak ada 2 kesimpulan dalam khutbah ini. Kesimpulan yang pertama adalah Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam setelah diuji beberapa kali ujian. Kesimpulan yang kedua adalah
Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim, yaitu yang tidak mampu melewati ujian. Itu saja mungkin khutbah Idul Adha hari ini ditutup dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.